Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, sebab hari ini Kamis 18 September 2025 kita masih diberi kesempatan untuk ada dalam persekutuan para pendengar renungan Oasis Fajar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu dan uraiannya pada hari ini, kami datang kepadamu. Sucikan, kuduskan, supaya kami layak untuk bertemu dengan Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kudus, yang tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadamu. Terima kasih Yesus. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Lukas 4 ayat yang pertama hingga ayat keempat dengan judul perikop pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Para pendengar renungan Oasis Fajar, judul renungan hari ini adalah menolak pemenuhan diri. Ayat 4 sebagai penekanannya, jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Pembacaan Alkitab hari ini dilatar belakangi dengan peristiwa pemenuhan Roh Kudus dalam diri Yesus yang sedang berdoa. Maka terbukalah langit. Lukas 3 ayat 21. Kemudian Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa ke padang gurun dan tinggal selama 40 hari lamanya, tidak makan apa-apa dan dicobai. Di tengah kelaparan yang memuncak, iblis datang dengan tawaran yang tampaknya masuk akal. "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Sebuah kalimat yang sangat wajar, sebab iblis mengetahui keilahian Yesus yang walaupun dalam rupa manusia tetapi memiliki kuasa Allah. Peristiwa ini bukan saja sekadar soal makanan, tetapi ini adalah satu godaan yang ditawarkan agar Yesus menggunakan kuasa ilahi demi kepentingannya. Tawaran untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sebagai manusia tanpa bergantung pada kehendak Allah Bapa. Namun Yesus menolaknya dengan mengutip Ulangan 8 ayat 3 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yesus tidak melawan pencobaan dengan logika manusia atau kekuatan pribadi, tetapi dengan pernyataan iman bahwa hidup sejatinya tidak bergantung pada makanan, namun dengan ketaatan pada seluruh kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Bagaimana dengan kita saat ini? Bukankah terkadang godaan datang bertubi-tubi untuk memenuhi berbagai bentuk keinginan diri sendiri? Misalnya, keinginan untuk diakui, untuk merasa aman,
tercukupi, malah berlimpahnya kebutuhan, atau juga memuaskan hasrat pribadi. Namun, Yesus menunjukkan bahwa hidup yang sejati adalah hidup yang taat pada kehendak Allah, bukan pada dorongan pribadi. Pencobaan yang datang untuk memenuhi keinginan diri sendiri secara instan memang sering datang dalam hidup, menawarkan kepuasan sesaat, namun berakibat fatal bagi kita. Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti, karena Ia tahu bahwa ketaatan akan firman lebih penting daripada pemenuhan diri. Sebuah penegasan, ketaatan pada firman Allah lebih berharga daripada sekadar pemenuhan diri yang instan, karena sejatinya hidup yang berharap kepada Kristus itulah yang menyempurnakan iman kita. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keteladanan-Mu bagi kami, umat yang percaya. Ajarkanlah kami untuk tetap hidup dari setiap firman yang keluar dari Allah, bukan dari tawaran dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.